Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, lanjut saja kita ke cerita bab 21. Kamu. Alita terbangun karena merasa lapar. Sejak tadi pagi ia hanya memakan menu ketupat yang disiapkan untuk Eja. Tidak terasa Alita sudah ketiduran selama berjam-jam. Wah, Alita menggeliat. Dan saat Alita merentangkan tangannya, tangan Alita menyentuh sesuatu yang ada di sampingnya, membuat gadis itu mengerjap sedikit kaget. Ya ampun, Alita terkesiap saat mendapati Eja tertidur di sampingnya. Bahkan Eja masih menggunakan setelan kerja yang tadi ia gunakan. Emang Alit tidur lama banget ya? Kok si A pulang Alit sampai nggak tahu? Tuh, mana belum masak, belum apain deh teh. Alita berbicara sendiri kemudian bangun. Namun saat tubuhnya akan dibawa bangun, tiba-tiba Eja menahannya. Mau kemana? Eja menatap Alita dengan mata yang setengah terbuka. Alit belum masak, Alit ketiduran dari tadi. Alita sudah memberengut merasa bersalah. Kenapa bisa kebablasan seperti itu sih? Nggak usah, Bi Mumun udah masak tadi. Mending kita bobo aja lagi. Pinta Eja sambil menarik tangan Alita agar gadis itu menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Pulang dari tadi. Alita menahan diri untuk tidak menjatuhkan dirinya ke pelukan Eja, menatap laki yang masih tengah terpejam dengan mata yang juga masih lengket. Emang gak kerasa dari tadi peluk-peluk kamu, gerayangin kamu, tapi kamu malah makin pules. Hei, Eja berbohong. Padahal kan tidak ada adegan bergayang-gayangan. Eja langsung tidur tadi, namun sambil memeluk Alita. Kenapa gak bangunin Alit? Atuh, sebagai istri yang selalu melayani Eja saat pergi atau pulang bekerja. Alita selalu merasa bersalah saat dirinya hanya ongkang-angking dan membiarkan Bi Mumun yang mengambil alih seluruh tugas yang seharusnya dilakukan oleh Alita, istri Eja. Juga pengen dong dibangunin. Eja malah semakin menggoda Alita dengan senyuman nakalnya. Tapi udah bangun sih nih. Tangan Alita yang tadi ditahan Eja kini ditumpuk di atas yang memang sudah bangun. Ciri khasnya orang lelaki, bobo sendiri, bangunnya berdua. Hahaha. Apa sih Alita menarik tangannya dengan ekspresi tidak suka. Alit lapar, pengen makan, tambahnya sambil beranjak dari sana. Tumben gak nawarin Eja menatap punggung Alita yang membelakanginya dengan acuh. Gadis itu benar-benar akan melenggang meninggalkan dirinya. Semakin heran dengan sikap Alita. Ya udah tuh, ayo, kalau makan mah kita ke bawah. Alita tidak menghiraukan Eja. Bahkan Alita tidak menoleh lagi sama sekali. Gitu doang, sabar aja. Hingga makan malam itu selesai, namun sikap Alita masih saja sama, membuat Eja jadi bingung dengan perubahan drastis Alita. Ada apa dengan di situ? Sebetulnya biasanya Alita selalu melayaninya dengan baik, tapi kenapa sekarang jadi acuh dan seolah mengabaikannya? Alita memang tidak melupakan kewajibannya yang biasa ia lakukan. Gadis itu masih melayani Eja dengan menyiapkan makanan malam dan juga bak mandi air hangat. Namun yang membuat semua itu berbeda adalah Alita melakukan itu semuanya dengan hambar sekali. Dingin, heran, Eja heran. Kamu sakit? Tanya Eja saat sudah selesai berganti pakaian. Sedangkan Alita, gadis itu sudah kembali masuk ke dalam selimut setelah ia juga mandi tadi. Enggak, Alita menjawab namun masih bersembunyi di bawah selimut. Sini deh, pengen ngobrol, ujar Eja yang sudah menundukkan diri di sofa yang ada di kamar itu. Mata Eja tidak luput dari memandang Alita yang sudah membuat dirinya dengan selimut sambil memeluk sebuah guling. Alit ngantuk, Bohong. Mana mungkin sudah mengantuk lagi. Alita baru saja bangun tidur kan? Sini, tahu kok kamu belum ngantuk. Bohong sama suami dosa loh. Alita membuang napas tertahan. Meskipun sebenarnya sangat malas, tapi gadis itu bangun juga setelah disinggung soal dosa. Eja merentangkan sebelah tangannya dan meminta Alita duduk di sebelahnya. Setelah Alita duduk, Eja memandangi istrinya sambil membelai lembut dan memainkan rambut Alita yang masih setengah basah. Mau tanya sesuatu, tapi kamu harus jawab jujur. Eja menatap Alita yang sejak tadi menghindari tatapan dirinya. Alita seolah-olah enggan untuk menatap Eja. Akhir-akhir ini, tatap dong. Lagi bicara sama kamu. Tidak, Alita tidak mau. Alita tidak mau menatap Eja. Alita tidak mau semakin dalam mencintai lelaki itu. Lid, panggil Eja lagi. Iya, udah. Ada salah ya? Tanya Eja dengan lembut dengan masih memainkan rambut Alita. Namun sedikit kemudian Alita menggelengkan kepalanya. Kenapa?
Ada yang lagi kamu pikirin? Cerita dong sama A. Eja meraih tangan Alita untuk digenggamnya dengan mata yang masih berusaha mempertemukan pandangan mereka. Enggak, A. Alita enggak apa-apa. Alita berbohong sambil terus mengelak agar pandangan mata mereka tidak bertemu. Tatapan lembut itu selalu membiusnya, dan itu jangan sampai terjadi. Bohong? Coba lihat A. Kalau kamu gak apa-apa, kenapa kamu gak mau lihat A? Kamu jijik sama A? Bukan begitu, A. Alita buru-buru meluruskan siapa yang jijik. Yang ada tatapan mereka hanya akan membuat Alita semakin memiliki perasaan yang lebih. Pandangan mereka akhirnya bertemu, tatapan bingung Eja dan tatapan risau Alita yang saling mengharapkan kejelasan. Cerita sama A. Kalau ada apa-apa, A. Tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Eja semakin nekat menatap ke arah Alita. Apa yang harus Alit ceritain A? Apa Alit harus jujur bahwa Alit menyesal ada di keadaan ini? Alit menyesal percaya kata-kata A. Ujung-ujungnya Alit tetap sakit hati karena ternyata A bukan hanya milik Alit. Alit cuma jadikan yang kedua. Alit terlalu kepedean ingin dicintai A sepenuhnya. A suami kamu. Kalau ada yang kamu gak suka bilang. Kalau ada yang bikin gak nyaman ngomong. Jangan bikin A bingung sendirian. A bukan cenayang yang bisa baca pikiran kamu. Enggak A. Alit beneran gak apa-apa kok. Alit tak kayak keok-keok dengan jawabannya. Meskipun sebenarnya ia memang sedang tidak baik-baik saja. Apa karena mantan istri A kemarin kamu belum cerita? Loh, apa yang terjadi waktu dia datang? Kamu belum jawab pertanyaan A yang ini. Kamu gak dia apain kan sama dia? Dia cuma nanyain A waktu kesini. Alita menjawab datar meskipun sebenarnya yang Nikita katakan kepadanya sangat banyak sekali, termasuk merendahkan Alita yang sama sekali tidak ia kenal. Dan di situ Nikita juga mengakui bahwa dirinya adalah istri Eja. Maka dari itu Alita mengira bahwa mantan istri adalah sebutan untuk istri tua. Dia pasti nyakitin kamu ya. Ngatain apa gitu? Eja terus mendesak Alita untuk menceritakan segalanya meskipun Alita tetap tidak menjawab. Apapun yang dia bilang jangan didengerin. Dia cuma wanita gila. Hus, gak boleh gitu A. Mau gimana pun dia istri A. Wajar aja si Teteh itu marah sama Alit. Wanita mana yang suaminya punya wanita lain? A gak boleh kayak gitu. Alit juga wanita. Alit ngerti kok kenapa si Teteh itu begitu. Istri A. Siapa? Istri A cuma kamu Lit. A kan udah bilang kalau Nikita itu cuma mantan istri A. Jangan bilang kalau kamu gak ngerti arti kata mantan. Astaga. Apa? Jadi istri A siapa? Istri A cuma kamu Lit. A kan udah bilang kalau Nikita itu cuma mantan istri A. Jangan bilang kamu gak ngerti arti kata mantan. Astaga. Aduh. Memang mantan istri apa sih A? Alit beneran gak ngerti. Maksudnya teh Nikita itu istri tua gitu. Alita mengertinya tidak mengerti dengan seringai polosnya yang menyebalkan. Hahaha, ampun deh Lit. Eja mencubit pipi Alita dengan gemas. Mantan istri itu artinya bekas istri. AA sama dia udah bercerai. Bercerai? Kok bisa? Gara-gara apa? Pasti gara-gara A ketahuan nikah lagi ya. Duh, Alit pasti dicap perusak rumah tangga orang. Atau A udah cerai sama dia jauh sebelum A nikah sama kamu. Dia ninggalin A gara-gara A mandul. Mandul? Mandul gimana? Maksudnya? Ini nih buktinya perut Alit. Hehehe. Eja hanya tertawa. Suasana mulai mencair dan Alita sudah tidak sekaku sebelumnya. Ada rasa lega setelah sejenak sejak kemarin leher Alita secara dicekik. Ia nuduh A mandul padahal dia sendiri yang pakai kontrasepsi kayak kamu. Pokoknya panjang deh ceritanya. Yang jelas itu udah A anggap sebagai masa lalu. Jadi istri A teh cuma Alit gitu. A bakal buang Alit ke kampung lagi kan? Apalagi buang Alit dan ambil bayinya saja. Astaga. Jadi ini yang sejak kemarin menggeruti kepolosan pikiran Alita. Eja hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Kenapa kamu bisa pikir kayak gitu sih? Mana mungkin A ngebuang istri A yang unyu-unyu gemesin tapi nyebelin ini? Rasanya Eja gemas sekali dan ingin mengunyah-unyah gadis muda yang sedang hamil muda itu di atas ranjang.
Alita akhirnya benar-benar tidak bisa bernapas dengan lega. Ketika apa yang ia takutkan hanyalah bayangan hitam yang tidak jelas. Jadi sekarang Alit boleh atuk jatuh cinta sama A. Ujar si polos yang kemarin murung, namun sekarang berbinar-binar hatinya. Emang iya Alit cinta sama A? Eja malah dibuat tersenyum lebar. Hihihi, kenapa rasanya hati Eja ikut-ikutan berbunga-bunga? Alita hanya tersipu malu dengan pipi yang sudah merah merona. Kenapa jadi seperti ini sih? Alit kan jadi gak bisa nahan buat senyum lebih lebar. Iya, Alit sayang sama A. Alit jatuh cinta sama A. Malu, tapi itulah kenyataannya. A juga sayang banget sama kamu. Bahkan A yang duluan jatuh cinta sama kamu. Ih, bucin atau apaan sih? Lebay amat deh A. Jadi pengen nyium. Jatuh cinta. Alita menatap Eja dengan senangnya. Kini wajah itu bebas. Ia nikmati tanpa harus ada rasa takut akan kehilangan. Eja benar-benar hanya akan menjadi miliknya dan diutun yang masih berada di dalam rahimnya. Jatuh cinta. Sini peluk. Mereka saling berpelukan, menumpahkan rasa bahagia satu sama lain yang sangat membuncah. Setelah melakukan pengakuan tentang perasaan masing-masing, ternyata rasanya sangat melegakan dan tentunya menambah level kebahagiaan itu sendiri. Jangan mikir aneh-aneh lagi ya. Selamanya A adalah suami kamu. Dan selamanya kamu adalah istri A. Kamu ibu dari anak A. Cup. Eja mengecup kening Alita, membuat gadis itu semakin erat melingkarkan tangannya di tubuh kekar Eja. Alita menongak menatap Eja yang sedang mengecupi pucuk kepalanya. Kenapa? Eja masih saja memberikan kecupan lembutnya di kepala Alita. Berpindah menuju wajah kemudian menatap Alita. Si Utun minta dijenguk. Alita malu-malu untuk pertama kali ia meminta duluan untuk pertarungan mereka. Dengan senang hati, Eja langsung membawa tubuh Alita ke atas ranjang. Tawaran bagus yang tidak mungkin Eja tolak. Bersambung.